ilmu, berbagi pengalaman, berbagi banyak hal tentang AI ya, terutama dengan yang namanya bagaimana sih menyusun AI, bagaimana menyusun sebuah project. Nah, di sini kita akan sama-sama dapat ilmunya dari sahabat saya Pak Adi. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi ya, ini fenomena sekarang adalah banyak yang belum paham bagaimana persona itu seperti apa sih yang mendasari kita membuat sebuah brand, membuat sebuah project itu selalu dari persona, kira-kira semacam itu. Baik, ini kita efisiensi waktu saja. Saya izin share, Pak Adi, teman-teman semua. Ya, ini sebetulnya siapa sih Pak Adi Segara Baik? Ini mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, beliau udah 25 tahun ya di dunia training, di dunia komunikasi, di dunia solusi tentang. Yuk, baik. Bisa terlihat? Belum, Pak. Oh, belum. Baik, nih saya coba stop dulu. Ya, oke. Oh ya, mau diingatkan kalau nggak terkonek. Baik, ini mudah-mudahan terlihat. Ini beliau ini sudah 25 tahun di dunia training, di dunia komunikasi, solusi apapun yang kondisi dengan teknologi, beliau memang sudah passionnya ya, sudah mendarah daging. Nah, kemudian, ini pengalaman beliau, ini berbagai bidang yang rasa-rasanya perlu makin terus kita gali ya. Apa aja ini beliau memang sudah menjadi udah passion, kira-kira semacam ini. Agak sedikit cepat supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan yang lebih dari beliau. Oke, baik. Nah, ini beliau ada di Creative Harmony, kemudian di konsultan, kemudian di berbagai perusahaan, termasuk beliau adalah dosen ya di negeri di UI, kemudian di Trisakti, dan berbagai kampus swasta lainnya ini. Beliau memang sering diminta sebagai expertise ya, atau narasumber atau dosen yang memang punya kualifikasi untuk itu. Nah, ini pengalaman beliau, berbagai perusahaan, berbagai bank, berbagai tempat trainer ya, baik di swasta maupun di kementerian. Ini beliau sudah seperti mengalir aja ya, kira-kira semacam itu. Oke, ini termasuk ini yang baru saja sudah tentang video animasi, e-learning ini banyak banget dibutuhkan bank. Ini beliau juga menjadi salah satu trainernya, termasuk di luar Jawa, di Newmont dan berbagai perusahaan dalam dan luar negeri. Nah, ini juga klien-klien beliau, ya, sahabat ini sebanyak yang tak mungkin kita bacakan satu persatu. Nah, baik, ini sepintas mengenai Pak Adi. Nah, untuk mekanismenya nanti, silakan nanti teman-teman bisa menuliskan di kolom chat. Ini tentunya nanti kita akan pandu. Yang keduanya juga nanti kalau di pertemuan yang akhir sesi, kita akan informasi apa sih yang sebetulnya dinantikan banyak teman tentang dunia AI, dunia teknologi, dunia kreatif. Nanti kita akan sampaikan di tengah dan di akhir sesi, termasuk nanti feedback form. Feedback form itu nanti akan teman-teman dapatkan sertifikat bila mana teman-teman mengisi feedback form. Ya, oke. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Sujendro Heri, mempersilahkan sahabat saya Pak Adi untuk menyampaikan materi yang asik ini. Baik, nih saya tutup dulu. Monggo Pak Adi. Baik, Pak Sujendro, sahabat saya juga, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat semuanya, sehat lahir, batin, ya, keuangan apapun sehat, insyaallah. Saya menyapa sedikit dulu banyak teman saya di sini, gitu ya. Ada Pak Bandono, malam Pak Dono, waalaikumsalam Pak Dono ya, luar biasa Pak Bandono nih, gitu ya. Kemudian juga ada malam Pak Clay,
Ini guru saya luar biasa juga. Ada lagi Seri ya, ya Pak Kle, sehat Pak Kle ya. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, ini Pak Kle ini teman sekalian apa ya namanya nih? Kalau bahasa zaman apa tuh kisah-kisah dulu tuh begawan lah jatuhnya nih. Begawan di dunia, terutama di dunia printing percetakan ya, industri ya, dan levelnya juga sudah bukan nasional juga udah ASEAN dan internasional. Oke, selamat bergabung Pak Kle. Kemudian terima kasih. Ada Mas Imam Metang ini. Wah, ini dari perguruan tinggi ya di Unkris malam Mas Iman. Gitu ya. Dan kemudian ya yang lainnya ada Mas Rizky. Assalamualaikum Mas Rizky. Mas Rizky ini luar biasa juga, muda, bersemangat, energik dan powerful gitu ya. Dan seterusnya. Ada yang lainnya ya. Baik, saya nggak bisa sebut satu. Oke, teman-teman saya, izin saya share Pak Jenderal. Teman-teman sekalian, saya share dulu. Bentar, saya share. Ya, sudah tampilkah? Ya, sudah tadi. Oke, terima kasih. Ya, izin saya kembali share. Ya, teman-teman sekalian, di sini malam ini saya alhamdulillah diberi kesempatan ya oleh KAI Kreasi Alam Inspirasi ya, satu apa namanya platform ya untuk digital ekosistem. Oke, malam kali ini saya diminta bahas mengenai persona ya, from persona to visual. Jadi with AI. Nah, jadi nanti ini kalau saya lihat dari latar belakangnya nih macam-macam nih. Ya, ada guru, ada dosen, ada pengusaha, ada semuanya ada, dan semuanya dikaitkan dengan AI pasti pernah terlibat lah, gitu ya. Jadi kenapa kemudian personasi itu penting ya, dan kenapa visual gitu ya, dan kenapa AI gitu kalau kita bagi ya seperti itu ya. Jadi kalau dibagi disimpulkan ya dalam webinar ini yang insya Allah mungkin kurang lebih sejam ini, itu kita mencoba membahas salah satu metode ya, cara riset tentunya ya, di mana kemudian visualisasi bisa didapatkan. Makanya nanti ada dari persona insight, ada visual konsep, ada AI generation, dan ada final visualnya. Jadi ini digunakan sebetulnya buat siapapun ya, bukan hanya untuk designers ya, bahkan yang tidak pernah belajar jadi desainer atau komputer pun bisa ketika turutnya bertemu dengan AI ya. Oke. Ya, saya mau cerita sedikit teman sekalian, kenapa visual gitu ya. Ini otak kita itu memiliki jaringan apa namanya otak ya, atau dikenal dengan neural network gitu ya, yang sangat luar biasa, ciptakan Tuhan yang luar biasa. Jadi 50% dari otak kita itu terkait dengan visual processing. Berarti 50% lainnya itu indera lainnya. Jadi indera pendengaran, indera penciuman, ya perasa, peraba. 70% sensor diterima oleh mata. 70%. Berarti sisanya 30% dengan pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Dan hebatnya 85% apa yang kita ingat tergantung dari yang kita lihat, baik di dalam sadar maupun tidak sadar. Seperti mimpi, gitu kan? Mimpi itu kita bisa lihat, gitu ya. Hanya kita yang bisa lihat, tapi dia terlihat visualnya. Ya, oh saya mimpi misalkan mendaki gunung yang tinggi, gunung es. Nah, tapi kita langsung bisa mengingat, gitu ya. Oh, gunung es seperti apa, seperti itu. Itu pentingnya kenapa visual. Ya, kemudian kenapa akhirnya di abad 21 ini ada 4 kemampuan yang sebelum berpikir kreatif ya, ada 4 kemampuan yang harus kita miliki itu.
di semua level. Jadi tidak hanya wah ini generasi yang baru nih Alpha atau Gen Z atau milenial atau X mungkin baby boomers gitu ya. Nah itu setidaknya memang kita harus menguasai 4 kemampuan ini. Yang pertama adalah critical thinking, jadi berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, ya creative thinking, kemudian kolaboratif dan juga komunikatif. Nah di antara keempat kemampuan itu, ya saya ambil satu, yaitu berpikir kreatif, di mana berpikir kreatif ini ya, kunci ya untuk solusi inovatif, keputusan tepat. Di dalamnya terdapat fast thinking, deep thinking, dan critical thinking itu sendiri. Jadi bagaimana menghasilkan ide yang spontan, orisinil. Deep thinking itu mengeksplorasi ide secara detail, kemudian terstruktur, kemudian mengevaluasi, dan kemudian untuk secara logik dan kritis untuk mendapatkan memecahkan masalah-masalah. Artinya berpikir lebih dalam, bertindak lebih cerdas. Nah, sebelum kita mulai persona, di mana sih apa sih kita butuh persona gitu ya? Apa itu persona? Ya, sebelum itu saya mau sampaikan sedikit mengenai komunikasi. Jadi, secara umum term komunikasi yang kita pahami adalah adanya sebuah siklus looping ya, berulang antara pengirim pembuat informasi, sender atau kita sebut dengan komunikator, pengirim pesan kepada penerima pesan atau komunikan ya atau receivernya, dan yang disampaikan adalah sebuah informasi. Jadi ada penyampai informasi yang menyampaikan, ada informasinya dan ada yang disampaikan. Nah, kemudian ada yang namanya tentu noise, dari ada medianya. Seperti malam ini saya sampaikan ke sekalian bahwa media saya tadi di sini ada ya, media kita pakai online, kemudian ada visual, ada audio gitu ya. Dan tentu ada noise. Media itu punya noise, gangguan-gangguan yang dapat menghambat komunikasi. Mungkin jaringan, mungkin suara saya kurang jelas, atau suara saya memang narasi bicara kurang jelas, macam-macam. Makanya nanti akan ada yang namanya feedback, umpan balik, dan selalu seperti itu. Dan dalam perkembangannya, proses daripada informasi pemberi informasi kepada media itu kita sebut dengan namanya encoding. Jadi bagaimana kita mengubah ide menjadi pesan yang mudah dipahami, ya itu ada proses encoding. Artinya merancang sebuah informasi, encoding. Sedangkan yang diterima nantinya informasi itu menafsirkan yang disampaikan. Artinya apakah yang disampaikan ini bisa dipahami jelas atau tidak, atau enggak jelas dan seterusnya. Itu prosesnya namanya decoding. Ya, diekstrak kembali. Nah, antara encoding dan decoding ini yang kemudian bisa terjadi salah paham, ya, salah tafsir, ya. Makanya ada noise juga di sini, seterusnya. Nah, tapi kita kesampingkan itu dulu. Yang penting adalah pada proses encoding ini ada yang namanya knowledge, ya, butuh knowledge encoding ini. Dan AI, ya, itu bisa bermain di sini sebagai productivity tools. Jadi dia tidak menggantikan langsung, tapi dia mempercepat. Ya, jadi semacam kayak katalisator ya, mempercepat sebuah proses. Yang gampangnya gini deh, dulu desain harus pakai bisa Photoshop, harus bisa Illustrator segala macam ya, kemudian berkembang dengan template ya, Canva dan seterusnya, dan sekarang bahkan hanya tinggal mengetik atau bicara maka itu bisa sampaikan. Artinya ada akselerasi produktivitas orang membuat encoding ya. Masalahnya kemudian nanti adalah apakah encoding yang dibuat oleh AI itu sudah sesuai. Maka nah di bagian decoding ketika sebelum sampai atau ketika dibaca, didengar, dilihat gitu ya oleh receiver atau penerima pesan, maka ada proses scanning. Jadi orang itu kalau misalkan ngelihat poster gitu ya, itu nggak langsung baca. Dia akan lihat, ini apa nih, merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning, nah seperti itu. Ya, kita sebut dengan sekarang itu ada konteksnya gitu. Jadi menafsirkan pesan sesuai dengan pemahaman penerima nih. Gitu. Desain bagus-bagus tapi nggak dipahami ya juga buat apa gitu. Nah, makanya di antara desain yang diterima bentuknya apapun, baik statis, video gitu ya, itu ada pola. Ya, pola-pola itu bisa berupa dua hal yang sifatnya estetik. Ini estetik bicaranya adalah bukan benar salah, bicaranya adalah jelek, bagus, menarik, tidak.
estetik. Dan secara fungsi, nah ini fungsinya berarti bisa salah, bisa benar. Jadi tidak ada desain secara visual itu, ini desain salah gitu, ini benar. Tidak ada, yang ada adalah jelek, bagus, menarik, tidak. Tapi fungsi bisa salah. Contoh misalkan, ada iklan poster kompetisi catur gitu ya, catur. Secara desainnya bagus, secara desainnya wah di desain visual bagus deh gitu ya. Nah, kompetisi catur, tapi gambarnya orang main bola. Nah, komposisi bagus, warnanya bagus ya. Nah, ini kan nggak nyambung informasinya, berarti secara fungsinya itu bisa bilang salah gitu. Tapi bisa juga memang catur, gambar catur segala macam, tapi di desain tidak bagus, bisa jadi juga. Makanya kedua ini menjadi ada polanya sendiri. Nah, polanya ini kemudian di scanning oleh user untuk dipahami. Artinya ujung-ujungnya apapun yang kita buat dengan AI, apapun yang dibuat dengan AI, itu semestinya dibuat bukan untuk robot juga, jadi dibuat untuk manusia juga. Oke. Nah, ini saya lewatkan aja. Design thinking adalah desain berpikir memecahkan masalah ya. Saya singkat aja di sini. Ada 4 proses: empathize, define, ideate, prototype, dan test. Jadi tahapan ini salah satu konsep, salah satu metode bagaimana pendekatan kreatif dan sistematis untuk memahami masalah, ya, menciptakan solusi relevan dan memberikan dampak yang nyata. Ini saya lakukan dulu saja karena fokus kita nanti kayak baru. Nah, sementara tentang AI sendiri, AI sendiri ini menurut John McCarthy ini, dia yakin bahwa nanti mesin tuh bisa belajar dan bernalar seperti manusia. Artinya bahwa sampai sekarang dipahami munculnya artificial intelligence itu kurang lebih pas pandemi ya, itu lahir ya, itu memahami bagaimana proses manusia melakukan pembelajaran dan memecahkan masalahnya. Ini aja sebetulnya yang dipelajari ya, dengan konteksnya tentunya. Nah, sehingga kita sebut kecerdasan buatan gitu ya, atau artifisial gitu ya, itu adalah kecerdasan mesin yang digunakan untuk memahami, mensintesis dan menyimpulkan informasi. Ya. Berbeda dengan kecerdasan hewan dan lainnya. Jadi dia memang dibuat untuk informasi. Kembali tadi dia ada proses decodingnya. Baik. Berkaitan dengan itu, maka ada bahasa yang harus kita pahami ketika berkomunikasi dengan mesinnya atau dengan AI-nya, ya. Dan biasanya berupa prompt atau perintah. Nah, kebetulan saya juga mengajar prompt engineering, jadi bedanya apa sih? Kan gitu kan, perlunya prompt. Artinya kita ketika komunikasi dengan AI, itu bisa dengan tanpa struktur, bisa, cuma hasilnya juga tanpa struktur kadang-kadang. Dan dengan struktur. Jadi contohnya, di sini ada desain aplikasi booking hotel. Tanpa struktur ya hasilnya umum, kurang fokus dan seterusnya. Karena memang based on konteks. Gitu. Ya, sedangkan dengan struktur ini mirip seperti masak resep nih, misalkan ada bahannya, ada langkahnya, waktu, teknik, dan penyajian. Ya, hasilnya lebih spesifik, relevan, dan konsisten. Ini bedanya ketika kita berkomunikasi dengan AI. Nah, saya lewatkan lagi di sini sebentar. Saya akan loncat ke sini. Nah, kalau kita lihat berpikir yang kedua dengan berpikir komputasional ya. Jadi computational thinking ini diperlukan ya untuk memahami, bukan berpikir seperti komputer ya. Bukan seperti komputer. Jadi computational ini adalah kita harus paham bagaimana tadi komputer bekerja. Tadi, jadi karena dia akan belajar bagaimana kita belajar, dia akan belajar bagaimana kita memecahkan masalah. Itu aja intinya. Nah, kemudian dia punya semacam standar ya, standar bahasa namanya computational thinking, standar pikiran namanya computational thinking. Terdiri dari 4, yaitu yang namanya dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algoritma. Ya, dekomposisi itu membagi pecah-pecah bagian, karena orang tuh biasanya tidak bisa mikir satu hal berbarengan, banyak hal dalam satu yang bersamaan. Dia akan dipecah dulu, gitu ya. Katakan hari ini ada kegiatan, dia ketemu dengan orang ini, saya harus begini, gitu loh. Ya, tidak mungkin
ada yang multitasking? Ya mungkin, tapi kan juga ada barengan, ada apa namanya, terpisah sebetulnya. Ya, dilakukan berbarengan mungkin iya bisa ya. Nah, kemudian ada yang namanya ada yang namanya pattern, mungkin saya izin ini ya sebentar. Oke. Nah, pattern recognition. Ya, bahwa dari setiap bagian tadi itu pasti ada pola-pola ya untuk menemukan ada pain point-nya dari sebuah masalah ya. Ada pola-pola yang berulang dari mulai kita melek mata sampai merem lagi, sampai melek lagi, merem lagi, itu kan berulang terus. Ya, pagi kita bangun, makin mandi, sholat, seterusnya, terus kerja, pulang, dan begitu lagi seterusnya. Ya, itu ada pola-pola yang berulang sebetulnya. Dan kemudian ada yang namanya abstraksi. Prosesnya yang keempat, apa itu abstraksi? Menyederhanakan ya bahwa dari seluruh bagian yang kita pikirkan itu tidak semuanya kita ambil. Pasti ada intinya yang hanya kita perlukan gitu loh. Ya. Kalau misalkan kita mau pergi ke pesta misalkan ya, pesta pernikahan gitu ya. Nah, kita kan nyiapin baju segala macam. Tapi yang paling penting adalah abstraksinya apa nih, gitu ya, untuk memastikan itu untuk yang kita harus tadi ada waktu ya, kalau di komunikasi ada waktu, ada pakaiannya, ada dress code-nya mungkin segala macam ya, dan lain-lainnya. Nah, kita harus fokuskan kemana nih kita mau informasi yang penting saja yang dibuat ketika kita mau ke pesta perkawinan. Nah, kemudian yang kedua proses adalah algoritma. Algoritma adalah langkah urutan menyelesaikan masalah ketika bagian-bagian itu sudah terbagi, polanya kelihatan, dan ada yang sudah kita pilih sebagai inti dari yang mau kita pecahkan. Ya. Nah, ini nanti contohnya ada visual. Nah, di mana personas? Nah, personas itu di awal, ini dia di sini. Ada inputnya. Jadi, untuk mendapatkan katakan kalau kita ingin membangun sebuah produk gitu ya, nggak usah pakai ada namanya dulu deh, nggak usah bikin logo dulu, nggak usah bikin website dulu, ya. Maka yang kita perlukan adalah sebetulnya membaca kecemasan atau kekhawatiran daripada user yang nanti akan kenapa dia butuh produk itu. Nah, di antara metodenya itu ada personas, ada interview, survei, ada observasi. Jadi salah satu aja di sini nih. Dan bagaimana nanti dengan AI? Dulu kita lihat personas itu dilakukan fiktif sebetulnya. Dia fiktif subjek ya, tapi mendekati atau diperkirakan dengan sifat usernya sama gitu. Kalau interview kan bisa langsung ya. Ini paling bagus juga ya. Kemudian survei juga. Tapi setelah database itu banyak di AI dan sangat masif sehingga user personas justru lebih kuat sebetulnya. Kenapa? Karena makin banyak jumlah yang diambil. Dari mana? Dari data. Data mana? Sosial media dan seterusnya yang berkembang dari tahun 2008-2009 sampai dengan 2020-an. Ya, dikumpulkan semua dan lahirlah embrio yang namanya AI. Oke, sampai di situ saya mau ambil contoh dulu langsung saja, Pak Jendro. Atau mungkin ada yang mau tanyakan dulu, silakan sebelum saya langsung praktekkan aja. Praktekkan sebagai penjelasan ya. Silakan Pak Jendro. Monggo ada yang mau ditanyakan. Tapi memang sepertinya masih belum komplit kalau menanyakan ya. Terus monggo dilanjut dulu Pak Adi. Masih nanggung gitu ya. Oke, sebetulnya seperti apa sih? Oke, gampangnya gini, saya langsung aja ya. Ini kaitannya dengan from persona to visual AI ya. Kita fokuskan ke visual dulu. Pak, apakah ini harus desain? Enggak juga ya. Kita lihat. Maksudnya ke visual untuk mendesain mungkin iya, tapi sebagiannya juga bisa tidak. Misalkan ada orang mau memvisualkan hasil sebuah penelitian, ya, hasil sebuah laporan kemudian memvisualkan, ya, dalam bentuk data visual dan seterusnya itu bisa. Oke, saya izin mari Pak Jendro ya. Monggo Pak Adi. Baik. Nah, ini enaknya kalau ini langsung kan langsung kelihatan praktek aja ya. Oke, saya di sini mencoba membuat langsung dah ya. Ini sebuah logo ya, logo yang dibuat nanti akan kita tarik ke belakang persona dari mana ya. Ini katakan cemilan makanan yang terbuat dari
bahan yang mengenyangkan. Cemilan yang mengenyangkan lah idenya gitu dulu ya. Dari umbi-umbian, namanya dari ubi merah lah ya. Akhirnya muncul Umbiara gitu ya. Dengan tagline-nya Rasa Nusantara. Nah, dari sini ketika saya mau visualkan misalkan gitu ya, maka saya akan mengambil key visual. Jadi ini nggak langsung seperti ini panjang jalannya, nanti akan saya jelaskan. Justru dari awal yang pertama kali dibuat adalah personasnya. Nanti di awal saya jelaskan personasnya sebentar. Ini saya sudah simulasikan dari personas ya, tapi saya mau tunjukkan dulu hasilnya dulu. Jadi nanti akan ini penjelasan apa namanya flashback ya, tapi hasilnya dulu. Nah, dari sini kemudian saya mau langsung buatkan gambar. Ini saya gunakan ChatGPT ya. Kenapa GPT? Sebetulnya yang lain bisa juga ya, tapi menurut saya ini cukup paling bagus ya, karena kalau kita lihat teknologi yang ada sekarang yang berkembang ya, kayak yang gambar video itu, kita tahu ada Veo dari Google gitu ya. Nah, ada Lumina gitu ya, Seedance yang lainnya, itu mereka masih menggunakan GPT-2 gitu ya, teknologi untuk membuat gambarnya. Jadi itu modelnya lah ya, model gambar oleh AI. Nah, saya buat gambar misalkan buatkan desain visualnya. Buatkan key visual ya. Key visual. Apa ini key visual? Key visual adalah kalau di dalam bicara di desain, kita mendapatkan kunci visual yang nanti akan kita gunakan di seluruh desain yang akan kita buat. Ya, saya hanya buat ini aja nih. Buatkan key visual ya. Misalkan dengan ukuran dimensi aspek rasio, saya pakai 16:9 aja, gitu ya. Oke, saya jalankan di sini. Oke, nah di model yang sama, saya bikin dua model. Ini kasusnya untuk barang ya, untuk produk barang. Kemudian di contoh lainnya itu ada di, bentar. Contohnya ada di sini. Nah, ini Nexora ya, AV. Ini jasa penyewaan alat multimedia lah gitu ya. Ini akan saya lakukan juga yang sama ya. Saya buatkan aja dan nanti itunya saya samain aja nih, buatkan desain visualnya. Oke, kita bedakan konteksnya dulu deh ya. Kita biar lihat dulu. Ini lagi sambil proses, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Dan ini juga proses, dan ini juga Nexora juga kenapa namanya Nexora gitu ya, segala macamnya. Saya tampilkan dulu bahwa nanti kenapa demikian dan kenapa bisa konsisten, ternyata awalnya nanti menggunakan personas. Jadi penjelasannya saya buktikan dulu di hasilnya. Nah, oke. Baik. Ini hasilnya yang tadi ya, ketika kita buat key visualnya dengan seperti ini. Bahkan di situ udah ada gambar kemasannya seterusnya. Saya nggak membuatkan kemasan, nggak usah, tapi digambarkan seperti ini. Nah, kemudian di antara key visual ini belum jadi produk ya. Jadi apa ini poster segala macam, nggak, belum jelas. Pokoknya kira-kira nanti ada elemen yang dibutuhkan, warnanya begini standarnya dan seterusnya. Dan kemudian saya buatkan gambar lagi, yang paling penting standarnya adalah membuat mood board. Oke, buatkan desain mood board-nya. Mood board adalah papan suasana yang digunakan untuk menjadi standar bagi pengembangan visual berikutnya. Sama juga tadi yang tadi saya buatkan. Nah, ini dia Nexora-nya, ya. Seperti ini, visualnya, ya, dan kita coba gambarkan juga kembali. Dan saya paste juga di sini buat mood board-nya. Oke, kita kembali ke awal lagi. Nah, setelah dua langkah ini, yaitu key visual dan tadi mood board, maka kita bisa mendesain apapun terkait dengan konteksnya ini, ya, secara konsisten. Baik itu dari warna, logo, kemudian dari apa namanya visual lainnya, ya. Contoh deh. Ini misalkan, ini kan snack ya, tentu makanan ringan, cemilan yang mengenyangkan. Saya konsepnya tadi gitu, yang mengenyangkan. Apa ya istilahnya kan ya? Yang mengenyangkan tuh ubi kan tuh bisa jadi makanan, bisa jadi cemilan juga. Nah, makanya bentuk keripik gitu misalkan ya. Dan dibuat seperti ini, ya. Ini belum ke produk ya.
belum ke produknya. Artinya bukan dalam bentuk apa namanya kemasannya, bukan, meskipun digambarkan di kemasan di sini. Karena nanti setelah ini kita akan coba buat kemasannya, ya. Ini baru key visual, ya, digambarkan EA sudah menggambarkan seperti ini. Kemudian nanti yang menjadi penting justru patokannya adalah mood board tadi di sini. Jadi ada dua nanti yang diproses sengaja, yang satu berkaitan dengan produk jasa dan ini. Nah, jadi yang namanya mood board itu apa, suasana ya, itu ada standar, hurufnya apa, kemudian warnanya standarnya apa. Kalau menggunakan untuk nanti dia sebagai visual tuh sebaiknya seperti apa, contohnya ini udah kelihatan, ikonnya seperti apa dan seterusnya. Jadi kita sudah dibantu untuk itu. Nah, sedangkan yang tadi ini, yang by produk ya, dengan produk adalah kita sudah terbantu dari sini. Nah, ini dia hasilnya. Ini mood boardnya. Jadi nanti kalau mau nanti bikin kemasannya seperti apa, itu nanti kalau mau ada tulisannya kayak gini, masalah untuk ikonnya seperti ini, jenisnya dan seterusnya. Bahkan sampai dengan desain UX website-nya. Nah, dari sini kita udah mulai nih. Katakan yang pertama saya buatkan gitu ya, misalkan saya langsung berpikir gini. Buatkan desain kemasannya, nah gitu ya. Ini kita langsung ya bisa proses. Kemudian ini juga sama, karena dia sifatnya jasa, maka kemasannya susah kan, karena kan bentuknya jasa. Tetapi kita buat semacam kayak merchandise-nya lah, katakan kita buat atau iklan sosial medianya, ya. Buatkan desain visual untuk konten, misalkan Instagram ya, Instagram dengan ukuran aspek rasio, biasanya kalau itu kan 1:1 ya, Instagram diantaranya ya, 1:1 gitu ya. Nah, kemudian di sini buatkan CTA-nya. Oke, CTA-nya. Ini kita umumkan dulu, Pak. Kok enggak, kan kita mesti bikin dulu copywriter-nya segala macam. Nah, ini nanti gunanya persona di sini nanti ya, kita lihat aja dulu nih. Proses di sini dan kita lihat ini juga diproses. Pak, ini juga desain kemasannya kan gimana seterusnya. Nanti itu juga kita sudah jelaskan mengenai personasnya. Nih, ini dia. Ya. Ini hasil dari kemasannya gitu. Ya. Bahkan dia ada varian rasa dan seterusnya. Ini enggak bahasanya kalau sahabat saya bilang Pak Jendro itu ujuk-ujuk, bukan. Ya. Bahkan di sini ada keripik ubi merah ya. Kalau kita lihat nanti di yang satunya nih. Nah, ini bahkan nanti ada CTA-nya. CTA itu nggak ngasal. Copywriter-nya itu nggak ngasal. Semua diambil dari user personas. Ya, jadi kita nggak perlu lagi mikirin copywriter-nya sebetulnya. Karena memang sudah tersimpan memorinya dengan urutan nanti proses di user personasnya. Oke. Nih, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Misalkan saya mau bikin untuk, karena nanti mau dijual di etalase di mall gitu ya, di etalase di apa namanya department store gitu ya, saya bisa simulasikan. Jadi misalkan ada semacam apa ya namanya desain booth-nya ya, atau ada, kalaupun mau dijual by gerobak misalkan ya, atau ternyata mau franchise misalkan ya, mau franchise, atau kita coba buat dulu misalkan spanduknya. Kita lihat di sini, buatkan gambar, buatkan desain visual untuk spanduk ya, misalkan spanduk gitu ya, gitu ya, yang ya spanduk yang dipasang di depan toko franchise-nya. Katakan saya mau franchise gitu ya, bikin franchise. Franchise itu susah gimana ya? Franchise ya. Oke. Ya mungkin ini ya. Nanti akan dibenerin sendiri ya. Nah, ini kalau kita lihat
kita nggak akan lari terlalu jauh. Ya. Kembali yang ini lagi, ini sengaja saya langsung dua jenis ya. Ini lihat, coba Anda lihat di sini. Ini langsung buat di iklan sosial medianya ya. Hadirkan acara yang berkesan dengan teknologi terbaik, ya, bla 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 bla. Wujudkan acara Anda tanpa khawatir, ya. Kok langsung ada keluar kata-kata ini? Ini kan belum tentu pas segala macamnya. Nah, itu yang kita akan bicarakan. Disitulah persona akan bekerja. Jadi sementara hasilnya seperti ini dulu, kemudian kita lihat yang ini, ya. Nanti akan ada konsistensi di situ, ya. Ini dari mulai kita dasar tadi di sini nih, visual dan apa namanya mood board. Catatannya adalah sudah dalam satu project, ya, seperti ini. Ingat teman-teman sekalian, ini bukan hanya untuk visual membuat desain, bahkan di dalam visual tempo hari kalau nggak salah ya, ada saya ketemu dengan Pak Clay gitu ya, ngebahas sebuah hasil dari sebuah alat ya, cetakan itu, dibacanya mungkin analisanya kurang bisa dipahamin, mungkin bagi desainer secara umum ya, karena kalau desainer itu kan ngelihat angka apa pada pusing duluan tuh. Nah, itu bisa kita jembatani nanti dengan AI itu, dikonversikan ke sana sehingga kita posisikan decodingnya adalah orang yang menerima informasi adalah si desainer sendiri. Ya, kita akan coba nanti sentuhan akhirnya. Nah, sambil menunggu sentuhan akhir, kita langsung bahas saja ya di atasnya. Personas yang di awal kita buat ini, khusus Umbara ini, saya mulai dengan ide bisnis. Jadi, saya nggak tahu nih, pokoknya saya pengen bikin sebuah cemilan yang mengenyangkan. Ide saya tadi seperti itu. Saya belum kepikiran namanya, belum kepikiran bikin logonya, nanti bagaimana bukan. Yang kita perlukan adalah, kalau di bisnis itu kan bagaimana memahami kecemasan daripada orang yang makan cemilan, gitu ya. Nah, kemudian muncullah ubi merah idenya gitu ya. Buatkan user personas, ya ini promnya, buatkan user personas untuk produk ya dalam bentuk barang makanan ringan. Jadi kalau untuk prom sendiri, Anda bisa lihat nanti di channel KI-nya, itu ada saya menyampaikan tentang prompt engineering ya. Kita ngebahas prompt banyak banget tuh, ada sekitar 25 jenis tuh ya. Nah, buatkan user personas untuk produk dalam bentuk barang, kan makanan barang ya, makanan ringan ya, untuk atau cemilan dari bahan dasar ubi merah. Nah, berarti udah ada konteks. Ingat ya, bicara AI itu bukan by content, tapi by konteks. Konteks itu apa? Karena yang kita punya data. Data itu adalah apa namanya, entitas tanpa bentuk. Sebuah entitas tanpa bentuk. Data tuh nggak punya makna. Merah bisa berarti lain ketika konteksnya lain gitu. Ketika merah dikaitkan dengan partai, beda. Ketika merah dikaitkan dengan pembunuhan, beda. Ketika merah dikaitkan dengan apa, beda. Ketika dikaitkan dengan ubi, maka menjadi makanan ringan. Nah, gitu idenya ya. Jadi yang saya sampaikan adalah data tidak akan menjadi informasi kalau tidak ada konteksnya. Ini yang penting konteks makanya. Kalau kita pakai Google, mencari Google itu kan searching by content, bukan by konteks. Tapi kalau AI by konteks gitu. Jadi kalau misalkan Anda cari di Google air mineral, ya maka yang munculnya ya mungkin pada air mineral, botol, seterusnya gitu ya. Tapi kalau by konteks bisa jadi air mineral itu yang pegunungan, kemudian produksi biji plastik, ya kemudian gaya hidup dan seterusnya. Jadi lebih kepada. Nah, targetnya adalah audiens laki-laki perempuan pada usia 12-55. Saya buat ini aja karena mulai suka 12-55, bahkan anak kecil juga lebih suka lagi. Nah, nanti akan terbuat personas tuh. Ya, kayak gini buatannya nih. Personas tuh representasi dari sebetulnya fictive user, tapi ketika bicaranya data itu sudah makin kompleks ya, maka bisa juga menggunakan ini tekniknya. Salah satu ya. Nah ini contohnya. Nanti ada personas misalkan Rina gitu ya. Rina ini 15 tahun gitu ya, perempuan, pelajar SMA, uang saku sekian, lokasi Bandung segala macam. Ini personas ya contohnya. Nah, yang paling penting adalah di personas yang kita butuhkan tadi apa? Kecemasan kan? Kecemasan atau kekhawatiran terhadap orang makan cemilan. Nah, bagi si Rina ternyata sebagai 15 tahun ya, sebagai perempuan ya, mungkin pelajar di sini,
Bagi dia tuh kalau makan snack itu biasanya terlalu banyak berminyak ya, banyak pengawet ya, cepat bosan dan dengan rasa gitu. Nah, ini kita catat nih pain pointnya. Yang kedua misalkan si Andi. Andi siapa nih? Andi mahasiswa 20 tahun Jogja gitu ya. Pain pointnya apa? Snack cepat habis gitu ya. Kemasan sulit ditutup kembali kan bisa gitu ya. Bukanya susah karena pakai gigi gitu ya. Ada yang dibawa gunting dan seterusnya. Ya. Dimas 30 tahun karyawan. Kan tadi range umurnya cukup panjang ya. Maka pendapatan 8 juta per bulan. Pain pointnya apa? Ya, snack terlalu asin, ya dia nggak suka yang asin. Kemudian kemasan mudah rusak nih, gitu. Mungkin yang kertas ya, gitu ya. Nah, terus ada lagi Sarah nih. Sarah ini 30 tahun di rumah tangga. Pain pointnya sulit mengetahui kandungan nutrisi. Mungkin dia mikirnya anaknya ya, aman untuk amat. Nah, jadi umumnya anak-anak ya aman lah. Makanya mikirnya ke sana. Nah, kemudian banyak pewarna buatan. Nah, kekhawatiran. Nah, jadi teman sekalian, kemudian produk ini bukan dibikin biasanya kalau sekarang startup kan banyak kan udah namanya ini, logonya gambarnya ini, ya nggak usah itu dulu lah. Paling juga kita nggak buat dulu apa nih kecemasan yang dibutuhkan oleh user atau audience ya. Yang kelima, bisa ada lima nih, Fajar sebagai personal trainer ya, 20 tahun. Bagi dia pain-pointnya ya banyak stek tinggi gula mungkin ya, udah mulai bahaya. Banyak lagi nih. Nah, seterusnya. Nah, kemudian pen ini kalau kita lihat, saya langsung ringkas. Jadi ringkasan persona seperti ini, gitu ya. Tujuannya ini, faktor kemudian gini semacam. Ini udah AI mengerjakan. Nanti dia bikin prioritas sendiri tuh. Kebutuhannya enak segala macam. Ini kita lihat aja dia lewat dulu. Insight utamanya apa? Nah, kemudian di prompt berikutnya saya buatkan dalam bentuk tabel matriks karena saya bisa biar mudah pahami lewat tabel matriks. Untuk pain point-nya saja. Tadi kan banyak poin ya, nggak hanya pain point kan, ada motivasi segala macam. Nggak, kita ambil ke sana dulu aja, lebih singkat ya. Nah, pain point-nya ini dia personasnya. Snack terlalu dikumpulin semua tuh. Nah, pain point ini, nah kemudian di dalam sebuah produk akan dikonversikan menjadi, nah kan gitu kan. Jadi misalnya gini, personal 1, student ya, pain point-nya snack terlalu berminyak. Dampaknya apa? Mengurangi minat pembeli. Nah, ada peluang di sini solusi produknya, proses pemanggangan baik atau rendah minyak. Nah, ada solusi itu. Nah, solusi itu kemudian saya berikan prompt lagi, namanya ini dia, konversi. Nah, dia nih, konversi. Pain point menjadi value. Nah, ini key-nya. Di sini betulnya. Inti dari persona seperti ini. Jadi, kalau tadi kekhawatiran, kecemasan itu menjadi alasan orang cemas dengan kemasan snack tadi, ya, maka kita sudah mendapatkan tadi, kita convert aja gitu loh. Dikonversikan menjadi value. Langsung tuh dapatkan snack tahu berminyak. Ya, value-nya apa? Lebih sehat dan nyaman dikonsumsi setiap hari gitu ya misalnya kan. Implementasinya apa? Seperti ini. Jadi apa sehat dan nyaman ini dikeluarkan kata-kata ini karena tadi berkaitan dengan ubi gitu misalkan ya. Rasa cepat membosankan, pilihan rasa yang beragam sesuai selera. Jadi ada value yang bisa ditawarkan gitu ya, dibalikin, ini kan konversi ya. Harga terlalu mahal, harga terjangkau dengan kualitas terbaik, nah gitu. Tidak mengenyangkan, cemilan yang lebih mengenyangkan dari bernutrisi, karena pakai apa? Ya tadi bahannya bahan ubi gitu ya, bahan karbohidrat juga kan gitu loh. Kemasan tidak dapat menutupi kembali, nah ini dia, kemasan tidak dapat ditutup kembali, tetap renyah hingga gigitan terakhir. Jadi ada semacam, ada kemasannya, reusable, ziplock atau segala macamnya lah gitu ya. Solusinya, implementasinya gitu loh. Nah, ini semua pain point ini yang dikonversikan ke value, kemudian kita ringkas lagi menjadi nanti ada prioritasnya tuh ternyata lebih sehat, rasa enak sama aman gitu itu utama nih. Dan saya buat yang namanya core value. Jadi 5 dari yang tadi itu saya hanya 5 saja yang saya ambil. Pak, kenapa harus 5? Ya nggak masalah sih, 3 bisa apapun, tapi pilihan ini biasanya nggak terlalu banyak sehingga kita kembali lagi ke human ya, menilai juga lebih mudah. 5 prioritas core value-nya yang menekankan, nah saya menekankan langsung nih apa nih, kalau saya masukkan ke Nusantara deh, nah, Anda bisa pakai misalkan ke gaya daerah tertentu, itu bisa di sini masukin. Langsung ya, maka 5 prioritas core produk cemilan ubi merah Nusantara adalah ya tadi, keluar citra rasa asli Nusantara dan alami dan seterusnya, maknanya dan seterusnya ini udah di sini. Nah, semua ini tersimpan di dalam memorinya si AI, si ChatGPT. Kemudian dia meringkas brand value-nya,
ya, yang dari 5 itu kesannya, nah, kan gitu kan, brand itu kan pesan apa namanya, manfaat atau value dari produk ya, natural, Nusantara, authentic, togetherness, dan quality. Sehingga muncul lah nih, ya, menghadirkan cetak Nusantara setiap segala macam, ini brand promise-nya dari dia. Nah, kemudian saya dari sini baru menentukan nama merek. Nah, nama mereknya, baru saya bikin nama merek setelah saya ketahui kekhawatirannya, saya tahu kecemasannya, kemudian saya konversi tahu menjawabnya dengan value, core value-nya, baru saya bentuk dengan value itu merek. Otomatis ini pakai yang data di atas, maka muncullah kata-kata ini yang semua terkait dengan dari core value tadi. Umbiara, ubi nusa, rasa ubi, ya, nusa bait, dan seterusnya. Setelah itu, dia memprioritaskan umbiara nih misalkan, paling atas, ini nomor 2, nomor 3. Kenapa? Kasih alasannya seperti ini. Tuh. Ya, unik, mudah ditatakan sebagai merek, kuat mencerminkan identitas pangan Nusantara. Ini nggak mutlak iya ya, gitu. Tapi menjadi referensi. Tetap kita tentukan, tapi referensi cukup bagus. Sehingga saya pilih ini. Nah, ketika pilih itu, pilih yang si umbiara, saya perlu tagline kan. Ya, saya buatkan, meskipun udah ada sebelumnya, tapi saya lebih yakin lagi. Buatkan tagline-nya untuk merek umbiara. Ya, muncullah untuk konteks apa nih? Misalkan rekomendasi ini, ya. Yang pertama, rekomendasi dia ini. Kalau untuk konteksnya natural sehat, nanti ini, dan kalau untuk premium lokal pakai ini. Untuk emosi keluarga, nah seperti ini. Ini kalau value-nya diambil ya. Untuk modern kekinian seperti ini, maka saya ambil yang paling atas, yaitu yang rekomendasi ya, cita rasa Nusantara dalam setiap gigitan. Perpanjangan kalau mau jadi tagline. Karena yang saya pahami, tagline itu biasanya minimal 2 gitu ya. Itu berisi CTA dan value-nya. Contoh, misalkan tolak angin, ya, tolak angin itu Hindu muncul ya. Tolak angin itu nama sekaligus CTA-nya gitu ya. Nah, tolak angin itu value-nya adalah tolak gitu loh. Tolak gitu ya. Value ditolak. CTA-nya ya masuk angin gitu. Ya, misalkan Indomie bukan Indomie. Kopiko misalkan gantinya ngopi. Nah, dia punya value tuh ya gantinya gitu loh. CTA-nya tadi lagi ngopi gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya pakai ini, kemudian saya ringkas kembali, buat lebih ringkas dalam 2-3 kata untuk tagline. Udah, yang menang ini nih, saya juga putuskan ternyata rasa Nusantara, ya, rekomendasinya itu. Nah, setelah ini semua, baru saya bikin logo. Nah, awalnya gini, ini seru sangat saya buat logo ya. Ketika saya bikin logo, nah ini lihat level berpikirnya ya. Logo kan banyak banget dan luas gitu kan. Nah, saya karena saya tidak, misalkan saya awam gitu ya, saya nggak tahu logo asalnya yang bagus yang seperti apa. Nah, saya buka ini di Google, kalau nggak salah ada namanya Proud ya, nggak salah ya. Jadi ya brand code ini kalau kita klik ini pakai template AI juga gitu ya, tapi saya nggak peduli ke sana. Karena kalau asal template ini otak kita lebih banyak, jangan khawatir gitu ya. Otak kita lebih banyak daripada template pastinya. Kenapa? Contohnya misalkan di Canva, Anda pakai Canva, Anda mau cari template, ada yang kurang, masih ada yang kurang puas, kurang suka, berarti otak Anda lebih banyak gitu. Ya. Nah, ini dia, saya hanya mengambil ini nih, logo style. Jadi ternyata logo itu ada jenisnya tuh, ada yang jenis abstrak tuh model begini gitu ya, model logo ada maskot gitu ya. Nah ini kalau berpikir komputasional nih di abstraksi nih. Tuh. Oh kalau gitu saya pakai corporate dah. Nah ketika corporate ternyata ini kurang pas nih kayaknya nih. Ya berarti dicari lagi model apa ya. Ternyata saya pilih jenisnya adalah yang model style gayanya adalah yang maskot. Langsung ketemu ini. Ya, dan saya pilih suka ini. Nah, ketika sampai sinilah tadi cerita yang lainnya tuh berlanjut gitu loh. Yang tadi tinggal bikin ini, tinggal bikin ini, tinggal bikin ini, tinggal bikin ini. Nah, ini dia spanduknya sudah jadi gitu ya. Sudah jadi. Bahkan nggak hanya ini, kalau misalkan si Umbara ini punya gerobak franchise ya, atau mobil inilah karena dia berkembang gitu ya, promosi terus, tinggal bikin, misalkan saya pengen bikin misalkan buatkan
Dipindahin ke bawah, so, jangan buatkan ya desain stiker pada mobil operasional jenis MPV misalkan gitu ya, gitu ya. Nah, ini pun akan konsisten baik dari logo, dari kita nggak usah kata-kata yang ada di sini dalam setiap gigitan segala macam ini itu sudah diwakilkan dengan core value-nya tadi, gitu ya, sudah diwakilkan. Jadi sudah mengisi ke sana. Jadi nggak kemana-mana lagi karena dikunci dengan tadi prioritas tadi ya, seperti itu. Begitupun yang tadi teman-teman sekalian, yang ini sama nih dengan pas di atas ya. Saya ambilkan segala macam jenis logonya, apa segala macamnya sehingga muncul nama macam-macam dan saya ambil Novaras dan Novaras sehingga muncul logo dan saya munculkan seperti ini ya, seperti ini. Nah, sampai di sini mungkin sambil menunggu ini demikian dulu Pak Jendro, mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini belum memang sudah menjadi keasikan ya. Mungkin ada yang terlewat karena keasikan menjelaskan sesuatu yang memang prospektif. Ini ya, dari guru saya nih Pak Adi, mohon bertanya di algoritma apa maksudnya pain-pain. Nah ini kan tadi sudah dijelaskan mengenai pain-pain ya, kecemasan ya. Nanti insya Allah ini udah ada rekamannya. Nah yang kedua ini yang nggak kalah penting nih, saya juga menjadi bertanya, seringkali kita mendengar CTA. Nah, apa sih CTA itu Pak Adi? Oke, baik. Ini Mas siapa nih yang nanya nih? Ini Pak Clay. Nih, saya juga sama nih, CTA. Aduh, luar biasa Pak Clay. Ya, Pak Clay, kita dengan namanya ada CTA. Ya, CTA, Call to Action bahasanya tentunya ya. Call to Action itu sebetulnya trigger, gitu ya. Trigger atau pemicu dari sebuah untuk sebuah value. Contohnya begini, kalau kita contohnya LG itu singkatan dari Life's Good ya, jadi dia punya nama LG ya, dia punya tagline-nya dari singkatannya LG itu namanya Life's Good gitu ya. Yang mana nih CTA itu? Jadi kalau di dalam komposisi dari tagline biasanya memang dua itu, ada value, ada CTA. Ya, call to action itu adalah kalau di dalam misalnya tuh daftar, ayo daftar gitu ya, ayo beli ya gitulah. Ya untuk triggernya mengajak lah rasanya gitu. Itu. Nah, kalau tadi Life's Good ya, kira-kira mungkin Pak Clay juga bisa open mic ya. Kalau Pak Clay ngelihat Life's Good ya, mana yang menurut Pak Clay value-nya dan mana yang mengajaknya sebetulnya, atau yang triggernya, apa yang mesti mendukung value-nya kira-kira. Kalau tadi contohnya gini, tolak angin atau fresh care ya, fresh care gitu ya. Pak Adi mute. Oke, silakan Pak. Terima. Ya, kira-kira teman-teman juga bisa bilang kalau ada tadi Life's Good ya, Life's Good. Kira-kira yang menjadi, boleh jawab di chat ya, yang menjadi value-nya yang mana? Life's Good. Nokia connecting people. Ya, value-nya ada di connect. Karena connect akan menjawab pain point orang terhubung gitu. People apa? Ya people orangnya yang di connect gitu. Berarti connecting people gitu ya, menghubungkan. Dia punya power. Nah, kalau misalkan tadi CTA-nya Life's Good. Sekarang gini, Life's hidup dan good yang baik gitu kan. Life's good gitu ya, baik, hidup baik gitu ya. Nah, bagaimana akhirnya kalau kita lihat produk-produknya LG, umumnya apa tuh LG? Yang kita kenal di Indonesia, LG itu AC, mesin cuci, apalagi Pak Jendro? AC, mesin cuci, mungkin microwave gitu ya, atau mungkin yang lainnya. Handphone LG. Nah,
itu kan bagaimana akhirnya setiap hari kalau kita pakai nyuci gitu ya, itu good gitu loh. Ya, yang live itu kan sehari-hari gitu ya. Kalau orang pakai AC, good AC-nya gitu loh. Jadi good live-nya, ya, seperti itu. Sama halnya tadi dengan gantinya ngopi, ya gitu. Nah, gantinya ngopi berarti mana ininya, apa menjadi value-nya dia, gitu. Ingat ya, Kopiko itu bukan jual permen, gitu ya. Dia jual kopi, ya. Value-nya itu adalah gantinya ngopi. Gitu. Ya, apa CTA dan value-nya itu gantinya ngopi, gitu. Kan makanya ada tagline-nya, bila Anda ngantuk tapi sedang sibuk nggak sempat ngopi. Nah, nggak sempat ngopi itu kan pain point. Nggak sempat ngopi itu pain point, kecemasan. Gimana nih orang kerja nggak sempat ngopi, langsung lagi jalan segala macam gitu kan? Ambil saja Kopiko, kopi permen Kopiko. Jadi sebetulnya yang dijual Kopiko bukan permen, memang kopi gitu. Dia jual apa dong value-nya? Gantinya ngopi gitu. Berbeda dengan Starbucks. Starbucks itu nggak jual kopi. Kalau Starbucks itu bukan jual kopi, dia jual tempat nongkrong. Contoh, waktu pandemi, Starbucks habis-habisan kan. Misalkan Pak Jendro ngajak Pak Daka nongkrong yuk di Starbucks. Oh iya, pasti itu nongkrong di Starbucks. Ada gelasnya Starbucks gitu ya. Coba deh, misalkan nongkrongnya di rumah, terus pesen Starbucks online. Sampai di rumah, ada gelas Starbucks-nya, tapi nongkrongnya di depan rumah. Nggak enak, Pak. Mendingan kopi Mang Udin sebelah warung, gitu loh. Ya, jadi ini yang membedakan tadi ya, CTA dan pain point tadi. Jadi pain point itu pain point kemudian dikonversikan menjadi value. Nah, value itu untuk menjawab brandnya, gitu. Itu Pak Jindo, silakan. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ini. Ya, ngantri juga nih yang bertanya. Silakan, baik. Ini ada yang bertanya dari Mas Ade. Apakah moodboard sama dengan grafik manual? Satu persatu dulu, Pak Ade. Oke, baik. Pengertian kalau kita di ini sepertinya jawabnya orang desain juga kayaknya ya, orang mahasiswa mungkin juga kelihatannya juga ya, atau minimal orang desain lah gitu ya. Nah, grafik manual yang saya pahami adalah biasanya ketika kita sudah membuat project ya, mengerjakan sebuah project, katakan membuat sebuah produk apa gitu ya, nanti menjadi patokan bagi perusahaan yang mempunyai produk itu untuk kalau mereka ingin mempromosikan atau membuat desain itu menggunakan standar itu ya, gitu Pak ya. Jadi menggunakan standar grafik manual. Jadi ada patokan yang tidak bisa digunakan nanti untuk kata gini, nggak sembarangan makainya deh, ya nggak sembarangan makainya. Nah, sebetulnya nyaris hampir sama, tapi dalam prosesnya biasa grafik manual itu dibuat kalau dulu ya kalau kita buat itu adalah standar dari apa yang kita pakai gitu loh. Ya, hampir sama sebetulnya, tapi kalau bedanya kalau di Moodboard ini karena nanti perkembangannya itu kan nggak cuma statis ya, Pak ya. Kan ada dia lebih luas medianya. Jadi kayak ada ikon-ikon buat di sosial di aplikasi dan digital segala macam gitu ya. Itu. Jadi kalau dibilang itu ya sama sebetulnya dengan grafik manual gitu, grafik manual. Tapi terkaitan dengan dia punya ini ada bedanya nuansanya, Pak. Jadi kalau grafik manual itu nuansanya sudah ditentukan, tapi udah langsung ke jenis produknya gitu loh. Jadi misalkan gini, kalau untuk nanti ditempel di background ini warnanya harus ini gitu ya. Dan kegunaan yang lainnya misalkan
kalau mau pakai jenis gambarnya kayak gini kan biasanya nggak sampai sana tuh umumnya ya. Foto-fotonya tuh nggak sampai sana. Atau ada icon-iconnya itu juga seperti itu. Jadi kurang lebih hampir sama, cuma biasanya ketika bicara pakai mood board, di sini yang kita bicarakan di sini ya, ini mood boardnya sebagai guide atau patokan ketika dibuat variasi untuk produk desainnya, gitu Pak. Baik, baik ya. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab sehingga nanti penasaran dan ikut workshopnya. Baik, ini ada dari Mas Zaidan. Ya. Izin bertanya, Ya. bagaimana menghasilkan konten AI tapi tidak terlihat AI? Untuk apa nih, jenis gambar atau apa? Atau apa? Ini tidak dijelaskan secara spesifik. AI itu, ya, nah itu dia. Tidak terlihat AI itu sebetulnya tergantung dari personasnya, gitu. Tidak terlihat AI. Saya tidak tahu, tapi izin saya share lagi di sini. Kalau saya coba kembali lagi di sini, yang paling penting itu adalah ujungnya pertama kali. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Ya, baik. Kira-kira bagi teman yang, berarti ini Mas yang nanya ini sebetulnya dia udah tahu desain nih umumnya, karena knowledge-nya udah bisa membedakan setelahnya mana yang enggak. Tadi yang nanya Mas siapa Mas? Zaidan. Nah, kira-kira menurut Mas Zaidan, kalau emang desain atau apa ya, kira-kira ini menurut Anda ter AI nggak? Misalkan ya untuk desainnya nih, gitu loh. Ya, silakan, boleh di on Ya. mic. Dari logonya, karena tadi ada proses kita memilih logo kan, kita tahu knowledge dulu logo itu ya, kemudian jenis font segala macam disesuaikan dengan, karena kita masukkan karakter Nusantara, maka langsung di situ ada ikonnya seperti itu. Nah, apakah ini terlihat AI-nya misalkan gitu ya, secara ini, atau misalkan yang tadi kayak ini nih, nah gitu ya, dari kemasannya gitu ya, dan desainnya. Karena sebetulnya mungkin yang dimaksud AI itu nanti kalau larinya ke video misalnya Pak. Jadi kalau ke video itu, ya ketika nanti rangsangannya kalau video memang, karena kalau enggak, bukan mood board namanya, tapi storyboard gitu ya, sama ada mood boardnya perlu juga key visualnya, tapi kelihatan tuh biasanya matanya nggak kedip gitu ya. Terus kaku lah segala macamnya, itu mungkin iya bisa kelihatan. Tapi ketika masih dalam bentuk citra atau gambar seperti ini, umumnya adalah apa namanya, nyaris Pak, hampir kelihatan. Nah, bagi teman-teman desainer ini saya rasa kalau membuat desain ini, Pak Jinto sendiri saya tanya, ini kelihatan AI nggak Pak desain ini nih, umumnya gitu? Ini sudah cenderung real ya. Cenderung real ya? Ya, cenderung real. Ini mendesain biasanya ada gelombang ini, umumnya gitu ya, umumnya gitu kalau lihat template ya mungkin ya. Ya, ya artinya gambarnya karena tidak menggunakan memang gambar foto ya, atau gambar yang ini ya, artinya yang kenapa dapat seperti ini, poinnya tadi, ini bukan dari template, bukan dari apa ya, tapi memang dibaca oleh si algoritma, si model GPT-2 ini, pen point semuanya Mas di atas tadi nih ya, pen point ini banyak banget tuh, umbi ini apa namanya, maknanya segala macam, kemudian cemilan segala macamnya, sehingga muncul key visual. Nah, key visual itu yang saya bilang tadi menjadi dasar. Nah, key visual dasar itu kemudian diturunkan ke mood board. Nah, mood board ini kemudian tadi tuh benar apa, ada semacam grafik visual, tapi bisa mengakomodir seluruh jenisnya. Bahkan kalau misalkan saya mau jika ya sampai ke apa namanya, saya buatkan gini, desain toko ya, toko franchise-nya pada lokasi di perapatan jalan yang ramai, ya kan? Pasangkan spanduknya. Nah, dari sini aja langsung tuh pasti dia konsisten, karena dia dalam satu project ya, dia akan menyesuaikan diri tuh ya, semuanya. Nanti nggak usah mikirin kalau tiba-tiba mau purchase gerobak gimana Pak, langsung jadi gitu, dia mempertimbangkan. Nah, nanti konteksnya misalkan mau taruh di mall atau di etalase di toko swalayan, nah gitu ya, berbarengan dengan
disandingkan dengan merek-merek lain. Nah, itu juga bisa disimulasikan. Tapi yang pasti adalah dia udah konsisten. Gitu. Kenapa? Karena tadi diambil dari menggunakan key visual yang dari personas ya, kemudian sampai ke yang lainnya. Kalau kan kemasan ya, ganti kemasannya dalam bentuk apa tuh selain ini, selain plastik, selain yang bentuknya plastik ya, itu kan bisa dalam bentuk mungkin apa ya, bisa bantu dalam bentuk apa tuh yang semacam kayak tabung ya, kan ada juga tuh jenisnya ya. Itu. Nah ya, itu tabung. Iya bentuknya kayak kayak ciki-ciki gitu kan, ada yang tabung ya, betul Pak ya? Mungkin bukan ciki ya. Iya. Kayak apa, keripik kentang. Keripik kentang itu apa nama jenis kemasannya itu Pak? Jenis kemasannya itu Pak? Tubuh ya, tub ya. Di istilah bahasa Indonesia ya tabung. Gitu. Tabung ya, tubuh ya. Ya. Oke. Nah ini lihat contohnya. Ya, terima kasih Pak Rai. Nih, ya, ketika dia langsung saya buatkan di jalan yang ramai gitu ya. Nah, maka langsung seperti ini. Ya, bahkan ada tampilan apa nih, industrial design namanya nih kan. Sampai seperti ini nih. Tuh. Dan dia konsisten. Bahkan ada sampai ininya dan seterusnya. Dia konsisten sekali. Ya. Nah, kalau misalkan tadi sampai sini kan, sampai sebesar ini gitu ya. Dan misalkan saya pakai ini, saya edit ya. Ganti kemasannya dalam bentuk atau dalam jenis tabungnya, jenis tubuh ya, tabung ya, gitu loh. Nah, jadi secara otomatis tuh ya kita sudah karena tadi dikunci dari project dan bentar. Ini biasanya kalau begini ada lag ya. Coba lagi. Tetap ya masih bisa melakukan kesalahan. Kan bilang nih ChatGPT dapat melakukan kesalahan dari bawah tuh. Ya, periksa info penting. Nah, tapi dengan adanya nanti mengunci personas, kemudian key visual, itu mengurangi drastis ya untuk melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Ya, saya rasa di sini tadi kesalahannya jarang ya. Tadi Pak Jendro juga bilang ini nyaris mungkin mirip di desain gitu istilahnya. Ya, mungkin yang tadi termasuk AI biasanya gambarnya ada gambar foto dan video gitu. Nah, mungkin nanti bisa dicoba buatkan untuk desain videotronnya misalkan ya, videotronnya di mana ada satu keluarga menggunakan itu. Dan hebatnya lagi ketika kita pakai tadi personas dengan pain point sama value-nya, kita bisa meminikan momen tertentu. Misalkan ketika ada Idul Fitri, tahun baru ya, atau momen apa, itu dia langsung menyesuaikan sendiri. Dan CTA-nya itu langsung membaca kekhawatiran yang ada pada momen itu. Gitu. Nanti ya kita coba berkemasannya, buatkan iklan untuk misalkan ya, iklan untuk billboard misalkan ya, untuk billboard dalam konteks suasana Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Nah, buatkan CTA-nya. Nah, kita nggak usah mikirin CTA-nya apa tuh ya. Kalau CTA-nya di situ mau dibuatkan misalkan diskon apa sekian persen, itu bisa juga tambahkan. Tapi secara otomatis dia akan menyesuaikan isinya dengan pain yang tadi ada gitu. Artinya akan menjawab otomatis tuh gitu. Selagi kita di dalam satu project. Nah, ini dia nih. Ini kemasan dalam bentuk tube. Gitu ya, Pak Kle, kalau nggak salah kan gini ya tulisannya. Kayak gini. Nah, dan dia tetap konsisten sebetulnya. Ya, tetap konsisten. Oke, Pak Jendro silakan. Ya, baik, mohon izin sebelum pertanyaan dari Mas Hendri, izin saya share screen dulu. Izin, baik, ini mudah-mudahan sudah terlihat. Oke. Baik, ini menindaklanjutin pertemuan minggu lalu ya. Ini tanggal 28-29 minggu depan, ini ada pendalaman materi, workshop dari Pak Daka ya. Beliau salah satu pentolan ya, dulu di TPI, MNC, sehingga untuk pendalaman dari webinar minggu lalu, itu akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 secara online.
investasinya hanya 150.000 saja. Ya, artinya dengan pengalaman beliau kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang kekinian terutama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oh maaf, ini dulu. Nah, ini untuk praktiknya, ini di webinar malam hari ini kita akan selenggarakan juga untuk pendalaman, karena memang tentunya butuh peralatan ya, yang tentunya lebih mantap ya. Kalau ini kita sudah langsung praktik, itu diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 Agustus ya. Mohon bisa dicatat, tapi ini di rekaman ini nanti akan juga kita share juga. Sama ini di trainernya, gurunya juga sahabat saya Pak Adi Segara. Nah, dari sinilah yang tentunya teman-teman yang ternyata ketika membuat brand, ternyata tidak hanya sekedar membuat logo, tapi memang apa sih yang mendasari supaya lebih tajam ya, yaitu persona. Baik. Nah, satu lagi, nah ini untuk minggu depan, ini juga dari tim kita ya, tim KAI ini sudah melanglang buana kemana saja. Tanggal minggu depan itu tanggal 29, yaitu tentang satu karakter banyak produk. Nah, ini yang minggu depan bisa dicatat tanggal mainnya, tanggal 29 sama ya, jam 7:30 ya pada Isya. Baik, ini satu lagi, ini saya close dulu. Ya, ini sebelum saya sampaikan pertanyaan dari Mas Hendri, di kolom chat ada feedback form ya, silahkan diisi, yang tentunya juga akan mendapatkan nanti akan sertifikat. Baik, kemudian saya lanjutkan dari pertanyaan Mas Hendri. Pak Adi, mundur sedikit, apakah ada rumusan baku membuat prom Pak Adi? Monggo Pak Adi. Oke. Baik, pertanyaannya bagus banget. Rumusan baku membuat prom, betul. Saya jawab dengan ada di slide-nya Pak. Izin Pak ya. Monggo Pak. Oke. Ya, rumusan baku membuat prom pasti ada. Kenapa? Karena bagaimanapun prom itu dibuat oleh mesin atas perintah kita. Prom sendiri artinya perintah, gitu ya. Perintah. Nah, tuh ini ada bacaannya di sini. Ini sebetulnya tidak mutlak ya. Ini salah satu saja. Yang rumus prom yang kuat itu adalah prom yang kuat ya. Ada instruksi yang jelas, struktur yang tepat, dan konteks yang relevan. Lagi-lagi konteks yang relevan. Ya. Contohnya ini salah satu jenis ya, salah satu jenis dari role. Dari jenis prom itu ada role. Ya, karena banyak sekali ya. Kalau saya gambarkan sebentar, mungkin sebentar ya. Saya punya datanya. Kalau kita bisa pakai, izin ya, saya bukakan. Mungkin Mas Andi belum yang minggu lalu ya. Di sini saya tunjukkan bahwa prom itu modenya banyak ya, dan yang paling sering digunakan itu yang memang role base. Kenapa? Role base itu kan artinya kita menginikan sebentar. Ini poin berikutnya. Ya. Nih. Ya. Ini role prom. Jadi kapan digunakan ya? Saat Anda ingin menjawab dari sudut pandang ahli, profesional atau karakter spesifik. Misalkan saya seorang guru matematika, ya, saya seorang desainer, saya seorang apa dan seterusnya, seorang ahli lah istilahnya. Itu namanya role prompting. Itu yang bisa sering dipakai, Mas Henry. Jadi kalau Mas Henry mau bikin poster, itu adalah seorang desainer poster profesional, gitu. Itu namanya role prompt. Ya, yang itu nanti ada react prompt, ya, saat Anda menghadapi masalah kompleks yang membutuhkan penalaran terhadap mungkin macam-macam tuh ya. Contohnya gini, saya ingin memencangkan liburan 5 hari ke Jepang dengan budget sekitar 5 juta. Nah, itu detailnya. Nanti ada lagi step by step prompting. Ini biasanya kapan dipakai? Saat Anda ingin memecah tugas kompleks menjadi langkah-langkah kecil. Jadi, tergantung kebutuhannya perintah itu. Ya, constraint prompt. Saat Anda membutuhkan jawaban yang harus mematuhi batasan tertentu.
ya seperti panjang teks, gaya bahasa dan seterusnya. Ya, tone, ya penekanan saat Anda ingin mengatur nada komunikasi AI agar sesuai dengan target audiens Anda bisa ya memberikannya. Kemudian storytelling prompting, gitu ya jelas nih. Jadi ada cerita alur ceritanya, bisa nggak cuma satu, jadi banyak seperti ini ya. Ini saat Anda ingin membuat konten yang menyentuh emosi, menginspirasi, membangun koneksi ya. Jadi ada semacam story gitu ya. Karena yang Anda jual sebetulnya bukan produk tapi story-nya. Nah, kemudian ada reflection prompting. Kapan digunakan? Saat Anda ingin hasil yang lebih berkualitas melalui proses evaluasi mandiri, baik jawaban dan seterusnya. Jawaban awal, evaluasi, ini perbaikan, jawaban perbaiki, hasil terbaik. Nah, ini promptnya juga ada. Dan seterusnya nih. Ya, jadi ujungnya nanti adalah kembali yang tadi, yang paling kuat adalah yang pertama tadi instruksinya jelas, strukturnya tepat. Ya nanti kalau mungkin pas workshop saya masukkan composition thinking, ya dekomposisi, pattern recognition, kemudian tadi ada abstraction dan algorithm. Nah itu semua yang akan membuat encoding Anda, encoding tuh ya, agar mudah didecoding gitu loh. Ya jadi nggak masalah, buatkan saya poster ini, konteksnya apa gitu. Bahkan nanti ketika bicara visualnya, nanti Anda akan dikenakan dengan ini. Ada jenisnya lain nih, misalkan jenisnya apa? Nih, tuh gaya visualnya gimana? Oh saya mau gaya visualnya misalkan ini yang presentasi saya itu dibuatkan dengan gaya misalkan modern sinematik kayak gini aslinya nih gayanya. Kalau mau main gayanya Bauhaus ya kayak gini, vintage ya retro vintage kayak gini dan seterusnya. Ini perlu dijadikan knowledge gitu. Dan kita nggak usah pusing lagi, tinggal masukkan gambar ini misalkan ya dari referensi di atas, buat ganti desainnya dalam bentuk gaya ini gitu. Maka jadi. Nah, apalagi nanti ada jenis storytelling ya, banyak. Gitu Pak Jendro. Ya, baik. Ternyata banyak vitamin yang memang perlu dipraktekkan ya. Iya, Pak. Jadi jangan lupa minggu depan ini ada tanggal 2 minggu lagi ya, Agustus dari Pak Adi Segara, workshop secara lebih mendalam ya. Tapi memang nanti teman-teman ketika workshop memang peralatan terutama laptop kita bisa bareng-bareng praktik lebih mendalam lagi. Dan ternyata semua yang kita lakukan selalu berawal dari personalize untuk mewujudkan dalam bentuk prompt. Nah, ini ya baik. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa silahkan diisi formnya. Dan yang satu lagi, ini memang nggak terasa waktu yang memang membatasi kita, yang tentunya kita juga belum bisa sepenuhnya praktik ya, karena praktik itu butuh panduan dari saat dengan peralatan, apa saja nanti yang dipersiapkan tentunya juga nanti akan kita informasikan ke WA Group dan database kita. Nah, silakan ada yang bertanyakan, silakan. Sebelum ditutup dan mungkin ada penasaran, nah silakan nanti bisa mendaftar dan kami akan hubungin dan teman-teman semua. Monggo silakan bisa di on mic. Sambil menunggu teman-teman sini silakan ya sambil menunggu. Saya barusan lagi sambil buat bagaimana kalau saya bikin misalkan ada proses gambar ya, gambar proses industri di pabriknya gitu ya. Jadi sampai ke sana gitu ya. Kalau bicaranya kan itu kan udah kemasannya ya. Mungkin nanti ada Pak Kuliah juga di situ ya. Bagaimana nanti proses pembuatan kemasannya, gambarnya gitu ya. Itu pun juga bisa sebetulnya. Nah jadi karena apa? Karena tadi dia by konteks. Jadi ketika bicara kemasan konteksnya banyak banget itu. Ya dari mulai nanti bisa digambarkan juga di sini misalkan gambarkan ya misalkan visual pada proses pencetakan kemasannya, nah, gitu ya itu juga bisa sampai ke sana. Ini saya buatkan suasana produksi di pabriknya yang higienis misalkan. Nah maka hasilnya seperti ini. Ini pabriknya nggak ada tapi langsung ada gitu ya. Ini kan berarti visual banget ya. Nah, ini bahkan ada orang yang ini seperti ini ya, di pengisiannya juga seperti ini, dimasaknya dan seterusnya ya, penggorengan higienis ya. Ini semua dari
pain point kemudian dikonversi tadi jadi apa namanya jadi value seperti itu ya gitu karena konteksnya tadi saya ganti jadi higienis maka otomatis tuh yang terkait higienis apa tuh ya kebersihan adalah prioritas kami gitu ya kalau tambahkan lagi misalkan proses pencetakan kemasannya gitu ya maka ini terakhir mungkin ya bagian visual proses pencetakan kemasannya gitu ya. Nah ini bahkan sampai ke sana, ya mungkin nanti kelihatan ya Pak Kle ya, mesin cetaknya apa yang digunakan mungkin langsung ketebak tuh, mesinnya apa. Meskipun dia pakai AI ya, karena Mesin cetak fiktif ya. ya karena ketika sekarang juga tinggal fiktif sudah susah juga kan kalau memang yang punya ilmu pasti tahu wah ini mesinnya ini wah ini bukan mesin ketahuan gitu ya kemudian Pak kan ahlinya tuh sini ya mungkin nanti bisa ngeliat komen mana yang membedakan ataukah ini kelihatan fiktif atau tidak mungkin Pak Ray Pak Ray ya bisa dibahas di sini seru juga nih karena ada ahlinya di sini ya jadi bisa dimanfaatkan gitu loh ya teman-teman jadi AI tadi di sini yang mengunci itu tadi lagi-lagi adalah personas jadi teman-teman sekalian nanti kalau yang mau ikut di sana ya itu usahakan udah punya ini kalau emang ada industri yang mau dibikin apa nyata ya itu bagus banget gitu ya bagus banget tapi kalau nggak minimal fiktif deh gitu ya apapun jadi nanti kasusnya langsung bisa dibuat tuh ya komplit dari segala macam apapun konteks yang dibutuhkan ya apapun rencana yang bisa dibutuhkan jadi bisa kita simulasikan ya kan kalau dulu kan saya misalkan mencari gambar foto kemasan susah kan gitu. Artinya orang lagi nyetak kemasannya apa dan belum tentu kemasan kita yang kita inginkan gitu ya. Nanti sampai ke sana gitu loh. Jadi fiktif tapi realistis gitu. Ya. Realistis ini dari gambarnya bukan realistis dari memang dari foto ya, tadi memang di-create oleh ini. Dan menariknya adalah nah ini dia nih. Ini Clay. Gitu. Saya nggak tahu nih mesinnya apa mungkin ya ada yang aneh di sini bisa dilihat tuh mungkin. Yang di bawah ini mesin apa nih Pak? Yang sampai berapa? Itu kira-kira nggak jelas mesin. Nggak jelas gitu ya. Seperti mesin web tetapi ya nggak tahu. Nah mungkin bisa juga tuh nanti besarkan ya proses dengan mesin apa web bisa juga depannya seperti itu kita pasti. Oke teman-teman, seperti itu Pak Jendo dari saya. Baik, tadi di pertengahan Pak Adi menyampaikan bahwa sekarang tidak ada lagi kompetisi ya, yang ada hanya kolaborasi. Jadi kami dari KAI punya ilmu untuk melengkapi mungkin dari teman-teman yang punya usaha apapun ya, baik terutama produk ya, produk yang memerlukan sampai ke kemasan dari KAI tentunya juga disupport oleh teman-teman ya. Guru saya juga ini kan kita bisa menyelenggarakan bukannya desain yang secara fiktif tapi bagaimana membuat solusi sampai nanti menjadi produk kemasan jadi kertas yang optimal seperti apa, kemudian menggunakan mesin seperti apa sehingga hasilnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah ini Pak Guru saya ini Pak Clay. Nah mudah-mudahan next bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Ya, silakan diatur Pak, boleh. Baik, mantap lah. Paket komplit kita di KAI Pak Clay. Ya, baik. Ini waktu juga membatasi Pak Adi, teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk mengisi feedback form supaya nanti kami bisa mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan teman-teman dan tentunya sesuai dengan yang teman-teman pikirkan ya, terutama di dunia sekarang, dunia AI, bahkan sampai ke produk apapun yang mungkin tidak tertulis silahkan di kolom komentar, di feedback silahkan. Nah Pak Adi, terima kasih ilmunya di malam ini yang nggak terasa udah lebih dari 1,5 jam nih nggak terasa ya teman-teman semua. Alhamdulillah kita di malam hari ini
bisa sama-sama bagi, tambah kenalan, tambah kolaborasi, dan tambah ilmu utamanya di situ. Mudah-mudahan tidak bosan dengan apa yang kami sampaikan, terutama dengan kekinian di dunia dan dunia teknologi plus dunia kebutuhan yang sekarang lagi banyak dibutuhkan masyarakat. Demikian dari kami KAI. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, ada yang kurang tepat atau mungkin suara atau apapun, kami dari KAI mohon maaf sebesarnya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi akhir, tapi kami senang ketika terus berkolaborasi ya, minimal melalui webinar. Baik, kami mohon izin tadi teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan dan di kesempatan yang lebih mengasihkan lagi. Demikian dari kami AI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Clay atas waktunya. Pak Mandono, terima kasih Pak Mandono. Yo. Semuanya. Terima kasih.